Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Baik, pada kesempatan ini kita coba baca eh, jurnal dengan judul Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas Syariah terhadap Securities Crowdfunding Syariah di Indonesia. Jadi yang menjadi fokusnya di sini adalah Dewan Pengawasnya terhadap SCF-nya atau Securities Crowdfunding Syariahnya. Ini ditulis oleh Rahmadi Indra Tektona di Fakultas Hukum Universitas Jember. Disampaikan di dalam abstraknya, dalam pelaksanaan Securities Crowdfunding Syariah, maka diperlukan adanya analisis mengenai pelaksanaan. Jadi fokusnya pelaksanaan agar tidak merugikan para pihak. Dan dibutuhkan regulasi berdasarkan aktivitas dan aturan yang ada. Kemudian pemerintah mengevaluasi tentang peraturan undang-undang yang berlaku saat ini, di mana ketentuannya mengikuti POJK nomor 57 tahun 2020 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi, dan Fatwa DSN nomor 140 tahun 2021. Penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah normatif, tahap penelitian, studi pustaka, dan analisis deduktif. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Peneliti juga menggunakan metode pustakaan dalam tanggung jawab hukum Dewan Syariah terhadap Securities Crowdfunding Syariah. OJK hendaknya menciptakan kegiatan industri keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah yang teratur, adil, transparan, akuntabel, dan menstabilkan sistem keuangan di Indonesia. Kata kuncinya Dewan Hukum Jasa Keuangan Syariah. Kita lihat di bagian pendahuluan. Di Indonesia telah hadir fintech syariah, di mana pada layanan keuangan ini wajib menerapkan prinsip syariah pada setiap layanannya. Keberadaan kehidupan masyarakat dewasa ini melahirkan pola pemikiran baru yang berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Pengertian dari fintech adalah sebuah sebutan yang disingkat dari kata finansial dan teknologi, yang artinya adalah sebuah inovasi di bidang keuangan. Finansial teknologi dalam definisi diarti sebagai penyedia layanan jasa finansial menggunakan platform dengan media perangkat lunak dan teknologi modern. Pada teknologi fintech telah menawarkan inovasi yang luas pada layanan keuangan yang terdapat pada berbagai jenis layanan, baik itu B2B atau B2C. Produk yang ditawarkan oleh fintech diantaranya pembayaran online, digital wallet, payment peer-to-peer, pinjaman, pembiayaan, credit facilities, crowdfunding, micro loans, penghimpunan dana kolektif, risk management, asuransi, investasi, peer-to-peer lending, equity crowdfunding, permodalan, linta proses, big data analysis, predictive modeling, dan lain sebagainya. Ketika mekanisme pembayaran dituntut untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam hal perpindahan dana secara cepat, aman, dan efisien, maka inovasi-inovasi teknologi untuk pembayaran semakin bermunculan dengan sangat pesat. Perkembangan teknologi memberi inovasi baru dalam transaksi keuangan yang diharapkan
dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi. Artinya, teknologi finansial muncul dengan segala kemudahan dan kesederhanaan, memanfaatkan peluang di era digital yang diharapkan menjadi solusi alternatif dalam bertransaksi yang lebih efisien dalam segi waktu dan tenaga bagi nasabah dan pengguna jasa keuangan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Salah satunya adalah securities crowdfunding syariah yang berasal dari crowdfunding syariah dan memiliki arti sebagai suatu bentuk kerjasama kolektif, perhatian dan kepercayaan dari orang-orang yang saling terhubung dan mengumpulkan uang bersama dalam mendukung usaha yang diinisiasi oleh orang lain atau suatu organisasi. Menurut Widi Atmojo, crowdfunding berpengaruh besar bagi entrepreneur dalam membantu mereka mendapatkan dana segar. Crowdfunding dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori berdasarkan tipe keuntungan yang didapat dari kontribusi para investor. Yang pertama berbasis donasi. Adalah model crowdfunding yang dimana orang-orang mendonasikan sejumlah uang untuk mendukung pembuatan satu proyek atau kegiatan sosial. Ada yang berbasis hadiah, model crowdfunding di mana orang-orang memberikan uangnya kepada fundraisers, orang yang mengumpulkan dana untuk ditukar dengan hadiah tertentu seperti barang atau jasa. Yang ketiga berbasis utang, model crowdfunding di mana orang meminjamkan uang kepada fundraiser dengan berharap mendapatkan bunga dari pinjaman tersebut. Dan yang keempat berbasis equity, model crowdfunding, di mana orang investasi dalam bentuk saham di perusahaan yang bergerak di bidang bisnis agar mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut. Pelaksanaan securities crowdfunding syariah harus berdasarkan prinsip syariah sehingga penyelenggaraan produk berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Sehingga wakil dari Dewan Syariah sebagai wakil DSN pada struktur fintech syariah sebagai penyelenggara. Dengan berbagai kemudahan tersebut dan melihat peluang bisnis yang menjanjikan, sehingga diperlukan perlindungan hukum investor dalam transaksi seperti bagaimana bentuk kerahasiaan dan keamanan data syariah itu sendiri atau mengatasi bagaimana risiko-risiko yang akan timbul saat bertransaksi dan masih banyak kemungkinan yang akan merugikan pengguna. Mengingat ini suatu transaksi digital yang sangat berpotensi timbul adanya problematika hukum bagi pengguna ataupun kejahatan digital lain. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang mengatur fintech yang tidak diperkenankan dan dilarang bertentangan pada prinsip syariah pada ketentuan akad yang sah secara syariah. Sehingga diperbolehkan dalam transaksi fintech. Hal ini tertuang yaitu pada fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Sehingga adanya fatwa ini memperkuat perlindungan hukum bagi perusahaan fintech syariah dalam mengeluarkan produk-produk layanan keuangan syariah. Hal ini membuat sejumlah perusahaan fintech syariah telah mendaftar pada OJK dan tidak akan menutup kemungkinan bahwa perusahaan fintech akan terus berkembang. Dalam perkembangannya, di Indonesia tidak terdapat kejelasan regulasi fintech yang konven dan fintech yang berbasis syariah. Fintech telah merambah pada bisnis industri keuangan yang berbasis syariah. Pemerintah telah menyetujui pernyataan bahwa fintech berbasis syariah dapat menjadi katalisator yang kemudian memajukan pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan syariah.
Sehingga pada pelayanan securities crowdfunding wajib mematuhi Fatwa DSN nomor 140 tahun 2021 tentang penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah atau Islamic Securities Crowdfunding. Dapat menjadi hal yang penting bagi pemerintah dalam menyiapkan peraturan yang komprehensif serta aspek kelembagaan yang benar bagi para pelaku atau pelaku fintech syariah. Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES bahwa emiten atau pihak yang melakukan penawaran umum dalam hal securities crowdfunding dapat dipersamakan dengan penyelenggara. Jika bermaksud menerbitkan efek syariah, wajib menandatangani dan memenuhi ketentuan transaksi yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan. Emiten yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip syariah dan memiliki syariah compliance officer dan menurut Tandelin, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber lain yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi merupakan bagian dari bahasan fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan bahasan tentang tata cara seorang berinteraksi dengan sesama manusia, sedangkan investasi syariah adalah kegiatan investasi yang berdasarkan prinsip syariah, baik itu investasi sektor keuangan ataupun sektor real. Pengumpulan dana menggunakan platform website pada jaring internet dapat lebih mudah pengaksesannya dan sudah dilaksanakan oleh perusahaan Securities Crowdfunding Syariah PT Safik Digital Indonesia telah resmi mengantongi izin usaha dari OJK berdasarkan nomor CAP 37 2021 19 Agustus 2021. Izin tersebut diberikan untuk Safik Digital agar bisa menjalankan usaha sebagai penyelenggara penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas yang beragama Islam masih banyak mengembangkan pelaksanaan berdasarkan prinsip syariah sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan satu pengaturan hukum yang pasti. Dalam mekanisme, akad yang ada harus sesuai dengan aturan syariat agar terhindar dari maisir, goror, dan riba. Sehingga dalam keselarasan pengaturannya dengan syariat untuk menilai dan mengevaluasi bagaimana kesesuaian aturan dan syariat Islam pada konsep pelaksanaannya diperlukan adanya analisis lebih lanjut tentang konsep pelaksanaan SCF yang ditinjau dari perspektif syariah compliance atau kepatuhan syariah yang mewajibkan adanya DPS pada setiap institusi keuangan. Karena sudah seharusnya masyarakat memahami hak-hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Agus Trianta tentang goror, konsep dan penghindarannya pada regulasi terkait screening kriteria di Jakarta Islamic Index. Di sini Agus Trianta menjelaskan aspek-aspek utama yang membedakan antara pasar modal dan pasar modal syariah adalah ketiadaan unsur spekulasi. Dalam hukum Islam biasanya disebut dengan goror dalam instrumen bisnis yang ditawarkan. Dalam prakteknya, securities crowdfunding syariah sangat membutuhkan regulasi yang tidak hanya bergantung pada kegiatan pada pelaksanaannya, tapi lebih terhadap regulasi berdasarkan sistem pengawasan yang kemudian dapat mengevaluasi tentang kesesuaian aturan dan syariat Islam terhadap pelaksanaan. Dengan semakin berkembangnya produk layanan, maka dibutuhkan adanya suatu ketentuan serta fasilitas dari OJK atau DSN melalui DPS dalam mengatur dan mengawasi kesesuaian prinsip syariah dalam kegiatan yang ada. Maka dengan rumusan masalah apakah tanggung jawab hukum Dewan Pengawas Syariah terhadap SCF di Indonesia dengan tujuan penelitian,
mengetahui kepastian hukum pengaturan pada pelaksanaan SCF di Indonesia dan untuk mengetahui tanggung jawab pengawasan OJK dan Dewan Pengawas Syariah. Metode tipe penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian artikel jurnal adalah menggunakan analisis hukum secara deduktif, yaitu melihat satu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat secara khusus untuk mencapai maksud yang sebenarnya. Peneliti juga menggunakan metode pustaka dengan cara mengumpulkan data dan menelaah berbagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, seperti buku, jurnal, dan lainnya untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil atau pembahasan konsep perekonomian di Indonesia tercantum dengan tegas dan jelas dalam Konstitusi Republik Indonesia Pasal 33 ayat 123 Undang-Undang 45 ayat 1 perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat 2 cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hidup banyak orang dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang 45, maka konstitusi menjamin rakyatlah pemegang atas hak dan kekayaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya sumber daya alam yang strategis sebagai sumber pembiayaan dalam rangka melaksanakan tugas sosial ekonomi dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia. Dalam penjelasan pasal 33 Undang-Undang 45 menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan, yakni sistem ekonomi di mana produksi dikerjakan semua untuk semua serta di bawah pemilikan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian, salah satu pilar demokrasi ekonomi adalah keikutsertaan semua orang dalam kegiatan produksi. Tujuan hukum dalam pembuatan Undang-Undang 45 adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi segenap rakyat, khususnya masyarakat. Gustav Redbridge mengemukakan bahwa berbicara mengenai kepastian yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan. Pengertian hukum yakni kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam satu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan yang mengatur tingkah laku dan berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Sejalan dengan pengertian itu, hukum juga diartikan sebagai himpunan peraturan yang mengurus dan mengatur tata tertib masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat. SCF ini bagian dari ekonomi makro Indonesia dan pengawasannya dilakukan oleh DPS yang merupakan wakil DSN yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan yang ada agar sesuai dengan fatwa keputusan DSN MUI di Lembaga Keuangan Syariah. Sehingga dalam hal ini DPS mempunyai tugas menjaga kegiatan yang ada di fintech agar sejalan dengan prinsip syariah, termasuk pada kegiatan crowdfunding syariah di fintech syariah. Melalui tugas DPS tentu sangat berat karena memang dalam pelaksanaannya tidak mudah menjadi lembaga di mana wajib mengawasi dan memberi jaminan operasi pada entitas bisnis dalam konteks yang luas dan kompleks secara umum untuk memasuki ranah khilafiyah. Hal tersebut membawa tanggung jawab pada DPS dalam setiap kegiatan yang ada pada layanan fintech syariah termasuk pada kegiatan crowdfunding syariah. Kegiatan crowdfunding syariah yang sesuai dengan prinsip harus dilandasi dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan. Di mana dalam pelaksanaan crowdfunding wajib berlandaskan aturan Islam, berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam kegiatan crowdfunding syariah, DPS bertanggung jawab untuk
memberi jaminan pada pelaku crowdfunding syariah, yaitu menentukan kehalalan mengenai bisnis atau proyek yang didanai, sumber dana, dan produk yang ditawarkan melalui crowdfunding syariah. DPS bertanggung jawab pada pelaksanaan agar dana dan produk yang ditawarkan terjamin kehalalannya dan memenuhi kepatuhan syariah. Artinya, dalam pelaksanaan crowdfunding syariah wajib menghindari unsur yang dilarang, seperti terhindar dari perjudian, penipuan, dan bunga. Adapun skema dari crowdfunding syariah yang wajib diawasi oleh DPS sebagai berikut. Hal ini sebagaimana pendapat Red Brooks yang mengibaratkan atau menggambarkan hukum dan keadilan seperti dua sisi mata uang, yakni keadilan sebagai sein, materi, dan hukum sebagai solen atau bentuknya. Hal ini diartikan bahwa materi mengisi bentuk dan bentuk dilindungi oleh materi. Nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi aturan hukum, sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang melindungi nilai keadilan. Skema crowdfunding syariah penerbit, lembaga perantara, investor. Artikel equity crowdfunding syariah dan potensi sebagai instrumen keuangan di Indonesia. Pada skema di atas, penerbit mengalirkan saham kepada pemodal melalui perantara, yaitu pelaksana yang diawasi oleh DPS secara langsung dan tidak langsung. Kedua, aliran dana dari pemodal kepada penerbit untuk kemudian penerbit dapat mengerjakan proyek layanannya. Ketiga, yaitu adanya return dari pemodal kepada pemodal yang diberikan oleh penerbit sebagai feedback atas pemberian dana. Dari skema di atas ada 3 pihak stakeholder crowdfunding dalam pelaksanaan SCF syariah, yaitu terdapat perusahaan atau penerbit yang membutuhkan dana, ini sebagai pelaku bisnis, penyelenggara, yaitu fintech syariah sebagai perantara yang diawasi oleh DPS, dan investor atau pemodal yang memberikan sumber dana kepada penerbit melalui perantara fintech syariah sebagai penyelenggara crowdfunding syariah. Hal ini tentu yang membedakan crowdfunding syariah dengan konven. Peran DPS menjadi amat penting, dibutuhkan sebagai lembaga penjamin kehalalan bagi para stakeholder, yaitu penerbit, penyelenggara, dan juga investor. Sehingga DPS bertanggung jawab menyaring kegiatan bisnis dan produk yang ditawarkan dalam pelaksanaannya, juga mengedukasi para pihak tentang kehalalan kegiatan. DPS sebagai wakil dari Dewan Syariah Nasional pada penyelenggara kegiatan syariah SCF, maka tanggung jawabnya adalah menyesuaikan kegiatan pelaksanaan agar sesuai dengan Fatwa nomor 140 tahun 2021. Dewan Pengawas Syariah perlu memperhatikan pelaksanaan SCF syariah agar sesuai fatwa yang ada. DPS juga perlu memperhatikan hal lain termuat dalam fatwa, yaitu model layanan, pembiayaan berbasis teknologi informasi agar ini berkaitan dengan model atau bentuk pelayanan crowdfunding yang digunakan agar tidak bertentangan. Sehingga DPS dapat menyesuaikan mekanisme dan akad yang cocok berdasarkan crowdfunding syariah yang akan digunakan oleh para crowdfunding. Ketentuan dan model mengenai mekanisme dan akad pada layanan pembiayaan pada teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, yaitu yang pertama adalah model mekanisme pada teknologi informasi. Yang pertama adalah pembiayaan anjak piutang atau factoring, yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa mengurus penagihan piutang berdasarkan bukti invoice yang disertakan atau tidak disertakan talangan kepada pelaku usaha yang mempunyai tagihan pada pihak ketiga. Fatwa tersebut juga menjelaskan mengenai pembiayaan yang berbasis komunitas, di mana pelaku usaha tergabung dalam satu komunitas usaha tertentu menjalin kerjasama dengan penyelenggara. Pelaku usaha yang tergabung dalam komunitas sebagai calon penerima usaha akan mengajukan pembiayaan dalam rangka untuk modal usaha kepada penyelenggara. Kemudian penyelenggara menawarkan pembiayaan kepada calon investor, sehingga investor atau pemberi pembiayaan akan menyetujui. Apabila investor sudah menyetujui, maka penyelenggara
dengan investor sebagai pemberi pembiayaan akan menggunakan akad wakalah bil ujrah dan penyelenggara dengan penerima kewajib pembiayaan akan menggunakan akad jual beli sehingga penerima pembiayaan wajib untuk menyerahkan pokok dan imbal hasil kepada penyelenggara dan penyelenggara menyerahkan kepada pemberi pembiayaan atau investor berdasarkan akad. Pada pelaksanaan crowdfunding syariah, DPS wajib menerapkan prinsip syariah dan berdasarkan model-model pembiayaan karena kemudahan yang ditawarkan pada pelaksanaan SCF. Pada sistem pembiayaan tentu terdapat risiko yang kemudian akan menyebabkan problematika hukum di Indonesia. Oleh karena itu, lembaga-lembaga berwenang yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan SCF, yaitu OJK, DSN, dan DPS bertanggung jawab agar pelaksanaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan DPS khususnya bertanggung jawab mengusahakan pelaksanaan berdasarkan syariah compliance. Antara lain, risiko dalam pelaksanaan securities crowdfunding yang dapat menyebabkan problematika hukum yaitu risiko penipuan dalam pelaksanaan yang kemudian menyebabkan terjadinya tindak kejahatan, money laundering, risiko serangan cyber, risiko tentu dapat merugikan para pihak. Mengacu pada fatwa yang ada, apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan crowdfunding, maka penyelesaian dilakukan musyawarah mufakat. Kalau dalam pelaksanaan musyawarah tidak mencapai mufakat, dalam hal penyelesaian sengketa, maka selanjutnya melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah dan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dari penjelasan di atas mengenai tanggung jawab yang dilakukan oleh OJK dan juga DPS, maka berikut tabel tentang tanggung jawab OJK DPS dalam pelaksanaan crowdfunding syariah. OJK, tanggung jawab OJK berkaitan dengan penetapan fintech yang legal dan ilegal ini menjamin keamanan konsumen dalam bertransaksi, khususnya produk crowdfunding syariah. Kalau DPS berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan OJK, DPS tidak berwenang untuk menetapkan status fintech legal atau ilegal, namun yang legal pasti terdapat DPS. OJK berkoordinasi dengan SWI bertanggung jawab untuk memblokir aplikasi yang ilegal yang merugikan. Dewan Pengawas tidak bertanggung jawab memblokir fintech ilegal, namun bertanggung jawab memberi jaminan pada para pihak menentukan kehalalan berbagai mengenai bisnisnya. OJK bertanggung jawab memberikan fasilitas berupa layanan pengaduan konsumen kepada para pihak apabila terjadi sengketa atau agar dapat diselesaikan pada lembaga alternatif. Apabila terdapat dalam pelaksanaan terdapat sengketa, DPS juga memberikan pengawasan dengan nasihat kepada para pihak sesuai dengan fatwa apabila terjadi sengketa musyawarah mufakat. Apabila terdapat pelaku crowdfunding yang merasa dirugikan dengan fintech yang ilegal, OJK tidak dapat melakukan upaya hukum yang pasti. Maka OJK tidak dapat karena lembaga OJK tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan di lembaga OJK dan kerugian yang dialami pelaku tidak akan menjadi tanggung jawab mutlak OJK untuk melakukan upaya hukum, namun OJK bertanggung jawab untuk melakukan pemblokiran yang ilegal. Sama halnya dengan konsep pengawasan dilakukan Satgas Waspada Investasi atau SWI. Sehingga skema pengawasan OJK terhadap crowdfunding ya syariah yaitu OJK keluarkan kebijakan, nanti dilaporkan dan kerjasama dengan SWI. Pada skema di atas, OJK membuat kebijakan upaya preventif mengenai crowdfunding syariah agar para penerbit dalam bertransaksi dengan produk ini dapat meminimalisir terjadinya hal yang bertentangan dan merugikan. Berdasarkan skema tersebut, OJK membuat kebijakan agar para pihak penyelenggara menjadikan kebijakan sebagai pedoman transaksi. Kemudian berdasarkan kebijakan memberikan laporan kepada OJK terkait kegiatannya dalam menyelenggarakan. Selanjutnya OJK dengan SWI berkoordinasi menindaklanjuti penyelenggara yang bermasalah. Salah satu bentuk upaya preventif dari Lembaga Keuangan Otoritas OJK untuk memberantas terjadinya fintech bodong yang dapat merugikan masyarakat
tak terkecuali untuk menjamin adanya keamanan. Adapun upayanya yaitu melakukan pengumpulan data, mengolah data, layanan pinjam meminjam khususnya lembaga pelaksanaan crowdfunding syariah yang belum mendapatkan izin, sehingga apabila terkumpul data yang belum terdaftar tidak memiliki izin, kemudian akan mengkoordinirnya kepada Satgas. Apabila sudah melakukan koordinasi, selanjutnya adalah panggilan kepada fintech yang tidak memiliki izin untuk diarahkan agar tidak operasi. Apabila tindakan tersebut tidak berizin masih juga belum berhenti, maka OJK akan mengambil tindakan tegas, memberikan surat rekomendasi Kominfo agar fintech tidak terdaftar dilakukan blokir dan dihapus dari layanan. Pada pelaksanaan crowdfunding syariah, OJK bertanggung jawab untuk memberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran terhadap para pihak crowdfunding syariah, sehingga berdasarkan POJK 57/2020, pasal 79, penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian direksi, pegawai, dan pihak yang bekerja untuk penyelenggara. OJK memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pada pihak yang melanggar akibat yang merugikan para pelaksana. Sebagaimana dalam POJK 57/2020 tentang penawaran efek, adapun sesuai pasal 85 ayat 4, maka OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif pada pihak yang melakukan pelanggaran. Berupa sanksi memberikan peringatan tertulis, denda wajib dibayarkan, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Sebagai penutup, DPS bertanggung jawab memberikan jaminan pada para pihak untuk kehalalan mengenai bisnis dan proyek yang didanai, sumber dana dan produk yang ditawarkan melalui SCF, mengacu Fatwa nomor 140 tahun 2021. Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan, maka para pihak diselesaikan dengan jalur musyawarah mufakat. Maka kalau tidak ketemu titik mufakatnya, diselesaikan lembaga alternatif. Tanggung jawab OJK terhadap pelaksanaan SCF itu mengarah pada kerugian para pihak karena sepatutnya OJK menciptakan kegiatan industri keuangan syariah yang berdasar prinsip syariah dan menstabilkan sistem keuangan. Sehingga dalam pelaksanaan OJK bertanggung jawab menetapkan legalisasi serta OJK koordinasi dengan Satgas SWI untuk blokir platform ilegal. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan keamanan para pihak dalam pelaksanaannya dan bertanggung jawab memberikan fasilitas berupa pengaduan layanan konsumen. Baik, itu poin-poin tentang tanggung jawab baik dari sisi OJK-nya ataupun dari sisi Dewan Pengawas Syariahnya terhadap pelaksanaan SCF. Dan nanti kita coba cari jurnal yang lain yang masih berhubungan dengan SCF yang mudah-mudahan bermanfaat.